Selanjutnya kelompok 3 akan membahas tentang apa itu supply chain management dan juga analisis penerapan dari SCM tersebut di PT Indofood. Oke, sebelum itu kita langsung bahas ke slide berikutnya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang PT Indofood dan apa itu SCM. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia yang dikenal melalui produk-produknya seperti Indomie, Popmie, dan Indomilk. Dengan aktivitas bisnis yang mencakup seluruh proses, mulai dari pengolahan bahan baku hingga distribusi produk jadi. Indofood memiliki sistem produksi dan distribusi berskala nasional hingga internasional. Untuk mendukung kelancaran seluruh proses tersebut, Indofood menerapkan sistem informasi dalam manajemen rantai pasok, guna memastikan ketersediaan bahan baku, efisiensi distribusi, serta pengiriman produk yang tepat waktu ke konsumen. Selanjutnya, apa itu SCM? Supply Chain Management atau manajemen rantai pasok adalah proses mengelola alur barang dan jasa dari pemasok bahan baku hingga produk sampai ke konsumen. SCM mencakup pengadaan, produksi, penyimpanan, dan distribusi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan memastikan produk tersedia tepat waktu. Dengan SCM yang baik, perusahaan dapat melayani pelanggan dengan lebih optimal. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu analisis penerapan SCM pada PT Indofood. Supply Chain Management merupakan salah satu aspek penting dalam operasional perusahaan modern, terutama dalam industri manufaktur dan distribusi. PT Indofood sebagai perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia, manajemen rantai pasok memegang peranan strategis untuk menjaga kelancaran proses produksi dan distribusi produk. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem SCM di PT Indofood berjalan dan peran teknologi informasi dalam mendukung integrasi dan koordinasi seluruh rantai pasok. Dalam praktiknya, PT Indofood menerapkan sistem SCM yang terstruktur dan terintegrasi, mulai dari proses pengadaan bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen. Proses ini mencakup 5 tahap utama yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang supplier atau pemasok. Pengadaan bahan baku bagi Indofood sangat krusial. PT Indofood memiliki keunggulan tersendiri karena sebagian besar bahan baku diperoleh dari anak perusahaannya sendiri yang bergerak di bidang agribisnis dan produksi bahan baku makanan. Dengan mengandalkan pemasok internal dan juga mitra terpercaya dari luar, Indofood dapat memastikan bahan baku tersedia dalam jumlah yang besar, kualitas terjaga, dan harga yang lebih efisien. Setelah diperoleh, bahan baku ini disimpan di gudang penyimpanan atau warehouse yang memiliki sistem manajemen logistik untuk menjamin keamanan dan juga kualitas selama penyimpanan. Selanjutnya, manufaktur atau proses produksi dan pengolahan. Setelah bahan baku tersedia di gudang, proses produksi akan dilakukan di manufaktur Indofood. Pabrik-pabrik ini tersebar di berbagai wilayah strategis di Indonesia untuk mendekatkan proses produksi dengan pasar distribusi. Dalam proses ini, seluruh kegiatan produksi dilakukan hingga tahap pengepakan akhir. Sebelum dikemas, produk akan melalui pengujian mutu di laboratorium internal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang telah ditetapkan. Setelah melewati proses kontrol kualitas, produk siap dikemas dan disimpan sementara sebelum masuk ke tahap distribusi. Oke, selanjutnya adalah distributor atau jaringan distribusi dan juga logistik. Setelah selesai diproduksi dan dikemas, tahap selanjutnya adalah distribusi ke berbagai wilayah. PT Indofood memiliki jaringan distribusi yang sangat luas dan juga terintegrasi. Distribusi dilakukan dengan menggunakan armada logistik sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga. Proses ini diawasi menggunakan sistem pelacakan digital yang membantu memantau persediaan stok, waktu pengiriman, serta efisiensi rute pengiriman. Keunggulan jaringan distribusi Indofood adalah kemampuannya menjangkau seluruh pelosok Indonesia hingga ke pasar ekspor di lebih dari 80 negara. Selanjutnya ada retailer atau penjualan melalui pengecer. Setelah produk berada di tangan distributor, tahapan berikutnya adalah pemasaran atau penjualan melalui retailer atau pengecer.
Produk-produk Indofood akan dijual melalui berbagai saluran, mulai dari retail modern seperti supermarket, hypermarket, minimarket, toko kelontong tradisional, warung, hingga e-commerce. Retailer memerankan peran penting dalam mempertemukan produk dengan konsumen akhir. Mereka juga sering bekerja sama dengan Indofood dalam program promosi, display produk, dan pelaporan stok. Penjualan dalam jumlah kecil melalui pengecer memungkinkan produk lebih mudah dijangkau konsumen sesuai kebutuhan masing-masing tanpa harus membeli dalam jumlah yang besar. Tahap akhir dari rantai pasok adalah konsumen, yaitu individu atau rumah tangga yang membeli dan mengonsumsi produk Indofood. Kepuasan konsumen menjadi indikator keberhasilan seluruh sistem SCM. Indofood berupaya menjaga kualitas, harga yang kompetitif, serta ketersediaan produk agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Dalam era digital, konsumen juga dapat membeli produk melalui platform daring dan Indofood harus beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen ini. Feedback dari konsumen menjadi masukan penting yang akan mempengaruhi perbaikan produk dan distribusi di masa depan, sehingga proses SCM terus berputar dalam siklus yang saling terintegrasi. Baik, kita masuk ke analisis penerapan SCM. Tujuan penerapan rantai pasok di PT Indofood adalah agar dapat memenuhi permintaan pelanggan melalui supply chain management atau SCM. Pada PT Indofood terlihat bahwa setiap tahapan dalam rantai pasok dikelola secara efisien dan terintegrasi. Pengelolaan yang baik dari awal proses pengadaan bahan baku hingga sampai ke konsumen akhir menunjukkan bahwa Indofood memiliki sistem SCM yang kuat dan mampu menjawab tantangan dalam industri. Penerapan teknologi informasi dan integrasi antar divisi menjadi kunci utama keberhasilan Indofood dalam menjaga kestabilan operasional serta memenuhi permintaan pasar secara optimal. Keberhasilan dalam penerapan sistem SCM mengakibatkan banyak bisnis yang menerapkan sistem SCM. Selain memuaskan pelanggan, penerapan SCM juga meningkatkan keuntungan perusahaan. Lalu ada kesimpulan, PT Indofood berhasil menerapkan Supply Chain Management atau SCM secara terintegrasi dari pemasok hingga konsumen. Dengan mengelola rantai pasok sendiri dan memanfaatkan teknologi sistem informasi yang mendukung koordinasi antar proses, Indofood mampu menjaga kualitas produk, efisiensi distribusi, dan memenuhi kebutuhan pasar dengan cepat. SCM yang kuat menjadi kunci daya saing dan pertumbuhan perusahaan di pasar nasional maupun internasional. Sekian pembahasan di kelompok kami tentang supply chain management. Kalau lebih mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.